Oke, baik teman-teman. Sebelumnya saya memohon maaf karena tadi saya ada kegiatan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan penelitian saya. Jadi mau tidak mau harus kita delay dulu, nggak di cancel ya, kita delay dulu untuk kuliah struktur data hari ini. Jadi itu ya, dosen nggak hanya mengajar aja teman-teman, jadi ada penelitian, kemudian ada pengajian. Dan teman-teman juga kalau misalkan kebingungan untuk mencari topik atau tema judul dari skripsi, ya bisa ke dosennya, ke dosen yang sekiranya teman-teman enak untuk berdiskusi, enak untuk berbicara, untuk mendiskusikan mengenai topik skripsi apa yang ingin diambil, ingin dikerjakan untuk tugas akhirnya. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal akademis bisa sharing-sharing, bisa diskusi bersama dosen juga. Jadi jangan sungkan. Apalagi di Poli J ini dosen mudanya banyak. Yang seangkatan dengan saya ada Pak Heri, kemudian Pak Hafid, khusus Steve ya, terus Rumaya. Seharusnya enak untuk diajak berdiskusi. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman memang cocoknya dengan yang sudah senior, yang sudah memang lama, sudah banyak pengalaman, ya lebih bagus. Tidak apa. Oke, baik, sudah cukup intronya. Sekarang kita masuk ke materi perkuliahan dulu. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kehadiran teman-teman semua. Hari ini kita masuk ke minggu yang ketujuh. Minggu yang ketujuh dari perkuliahan struktur data ya. Adapun materi di minggu ketujuh ini adalah mengenai stack atau tumpukan. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya ingatkan dulu kepada teman-teman untuk mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di e-learning. Jadi diisi daftar hadirnya bagi yang belum. Kemudian bagi yang sudah, kita akan langsung masuk ke materi. Materi saya tidak banyak, hanya ada 8 slide. Masuk untuk tugasnya. Oh ya, untuk di minggu depan, itu kita sudah masuk ke UTS ya teman-teman? Iya, Pak. Iya, Pak. Minggu depan. Iya, Pak. Oke, berarti gini aja. Sebelum saya masuk ke materi start, saya sampaikan ini dulu deh untuk UTS. UTS saya tawarkan pilihan ganda atau esai. Esai, Pak. Esai. Esai, Pak. Esai. Esai. Oke. Oke, berarti esai. Siap. Nanti saya akan create atau ya saya buat soal esai ya. Esai, kemudian juga ngerjakannya di LMS. Nanti akan saya delete juga langsung lewat LMS. Saya berarti kalau esai ini materi kita ada 7 berarti ya, mulai dari pengenalan atau konsep dari struktur data. Bentar saya buka e-learning dulu.
Dimulai dari tipe data turunan, kemudian array, lalu single linked list, lalu ada double linked list, baru stack. Ini saya lihat materinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 materi, karena ada 2 materi yang lebih ke praktikalnya ya, lebih ke penugasan terstruktur, yaitu membuat program sederhana khusus untuk single linked list dan double linked list. Nah, jadi nanti soalnya tentunya akan merepresentasikan kelima materi ini, dan juga termasuk di dalamnya ada 2 tugas terstruktur berupa program sederhana single linked list dan double linked list. Nah, saya ke ini dulu deh, ke yang program sederhananya. Tugas struktur program sederhana mungkin tidak seluruh ini ya, tidak seluruh source code-nya, tidak seluruh programnya yang akan saya minta teman-teman untuk membuat dari awal, dari scratch. Mungkin hanya beberapa potongan-potongan barisnya saja. Dan potongan-potongan barisnya tersebut saya akan minta ke teman-teman untuk dijelaskan atau dijabarkan maksudnya apa. Oke, itu untuk yang soal khusus untuk materi minggu ke-4 dan ke-6. Nah, kalau minggu 1, kemudian minggu 2, minggu 3, minggu 5, dan minggu ke-7 ya, soalnya soal teori seperti biasa ya, esai, dan semuanya akan saya ambil atau bersumber dari PowerPoint saya. Nanti mungkin PowerPoint-nya akan saya jadikan satu ini aja ya, akan saya jadikan satu file, saya kompres, kemudian saya upload ke e-learning. Tolong saya diingatkan nanti, mungkin di akhir minggu ini, di hari Jumat, untuk mengupload materi PowerPoint saya ke e-learning ya. Oke, jadi itu sekilas mengenai kisi-kisi untuk UTS ya. Tentunya saya tidak ingin teman-teman sampai ada yang mendapatkan nilai yang kurang bagus, apalagi tidak bagus. Tentunya saya berharap teman-teman mendapatkan nilai yang bagus semua. Oke, ya, sepertinya banyak yang suka esai. Kenapa sih kok suka esai? Ya, kenapa teman-teman kok lebih prefer esai daripada multiple choice? Saya suka pilihan ganda, Pak. Oh, kalah suara berarti. Puji rahayu ya. Kalah suara, Mbak. Lebih banyak yang esai. Kalau saya juga terus terang ya prefer pilihan ganda. Tapi ini males-malesan soalnya teman-teman. Memang awalnya buat soalnya itu sedikit susah. Ini saya sedikit cerita ya. Buat soalnya itu sedikit susah. Tapi begitu sudah selesai UTS, untuk koreksinya gampang. Karena sudah pakai e-learning kan. Buat soalnya susah, kemudian menginputkannya ke e-learning juga sedikit menantang. Ada banyak yang harus dikelak-klik harus diisi, atau bisa juga ekspor import sih, tapi ya kalau cuma 20 soal ya mending nyoba kelak-klik input manual aja. Kemudian setelah itu, setelah UTS selesai, untuk nilainya gradingnya bisa auto grading di LMS, lebih enak. Tapi ya kalau teman-teman prefer esai, ya saya mengakomodir request teman-teman. Ini ada pilihan ganda baru 2 ini. Saya nggak bisa buat voting ya di sini ya. Saya nggak bisa voting di sini.
Oke, di chat mulai banyak yang bersuara pilihan ganda. Dan ganda lebih enak. Pilihan ganda. Oposisi, oh ada yang oposisi. Apa oposisi abstain berarti. Wah, banyak yang pilihan ganda langsung berubah haluan ini. Gimana teman-teman? Ayo, yang ini dong, kesepakatan pilihan ganda atau esai. Saya buka lagi kesempatan. Pilihan ganda, Pak. Oke. Pilihan ganda, Pak. Pilihan ganda, Bapak. Pilihan ganda, Pak. Oke. Pilihan ganda. Oke, yang tadi memilih esai, mana suaranya? Virgan, biar enak. Ya, berarti setelah saya cerita, berarti teman-teman pengen menyusahkan saya dulu di awal, berarti ya. Oke, kita coba pilihan ganda ya. Menentukan pilihan tidak semudah menyusun strategi. Ya, kalau strategi mungkin kalau luring baru digunakan ya strategi. Tapi kalau daring ini wis bebas wis teman-teman strateginya mau gimana. Mau ngerjakan UTS sambil jungkir balik juga ya silahkan, dosennya nggak tahu. Oke, baik. Pilihan ganda ya teman-teman ya. Saya akan coba susun soal kedua pilihan ganda ya 30, 40, 50 soal. Di antara itu, kemudian untuk struktur atau komposisi soalnya tetap sama, ada tentang materi di 5 pertemuan, 5 minggu ya. Kemudian ada 2 materi yang program sederhana, sebenarnya program sederhana ya, source code juga. Dan soalnya pilihan ganda, kemungkinan gini teman-teman, kalau yang struktur, kalau yang tugas terstruktur, saya ambil soalnya, kemungkinan saya ambil ya dari tugas dari teman-teman itu sendiri. Jadi nggak mungkin saya bersumber dari luar, mana saya akan saya pilih yang mungkin yang kemarin presentasi, kemudian saya kutip dari sana aja untuk source code-nya. Source code-nya. Oke, jadi dari situ juga, nggak dari mana-mana. Oke, baik. 22 menit sudah kita lewati. Sekarang saya masuk ke materi dulu mengenai stack. Saya share screen. F5. Share screen. Oke. Share screen saya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Stack. Jadi kalau saya dengar kata stack ini, saya ingat dulu masih kuliah, kemudian malam-malam nongkrong di kafe, mainan Uno Steko atau Uno apa lagi satu itu yang pakai kartu itu teman-teman,
Masa nggak ada yang pernah main di sini? Uno Steko sama apa ya? Kok saya lupa. Ya, pokoknya yang pakai kartu itu loh, yang ada plus 4, kemudian ada reverse, kemudian ada angka-angkanya. Jadi ingat itu, stack. Jadi pada dasarnya stack itu artinya tumpukan. Yang chat sebentar. Oke, pernah ya. Kayak mainan Uno lah. Kalau sudah sisa satu kartunya, harus meneriakan kata Uno. Kemudian kalau steko ya, balok-balok ditumpuk-tumpuk, bisa dikombinasikan juga dengan kartu, permainan kartunya. Kalau yang diambil menjatuhkan semua baloknya, maka dinyatakan gagal. Itu loh, saya ingat. Steko, Uno Steko. Nah, stack juga sama seperti itu teman-teman. Tumpukan. Jadi dia itemnya atau datanya itu ditumpuk dari bawah ke atas. Ilustrasinya gitu. Tapi secara realnya, kenyataannya ya kita nggak melihat secara ini ya, secara langsung. Tapi ya konsepnya seperti itu. Jadi dia berupa stack, datanya ditumpuk dari bawah ke atas. Oke, ini adalah definisi, beberapa definisi dari stack yang saya kutip dari internet. Yang poin pertama, stack itu dikatakan sebagai suatu kumpulan items. Ingat ya, items ada S-nya, berarti jamak ya. Items yang teratur, di mana items baru akan dimasukkan ke dalam sebuah items dan akan dikeluarkan dari satu ujung yang sama, yaitu top. Nah, ini stacknya berbeda dengan permainan Uno Steko ya. Kalau stack di sini, dia dikeluarkannya dari ujung yang sama, yaitu topnya. Beda juga dengan ini teman-teman yang kemarin itu linked list. Ayo, apa bedanya dari pengertian atau dari definisi stack yang pertama ini, yang poin pertama, dengan linked list? Ada yang masih ingat bedanya? Kalau di linked list ada istilah apa? Entah itu dia double. Oke, Raffi. Raffi tadi ya? Raffi apa? Siapa? Saya, Pak. Ayu. Iya, Pak. Kalau linked list apa tadi, Ayu? Head sama T. Oke, ya. Kalau di linked list itu dikenal istilah head atau kepala dan tail atau ekor. Nah, tapi kalau di stack itu hanya satu saja ya teman-teman. Hanya satu, yaitu top. Dan dia untuk melakukan apa-apa ya harus dari top ini. Karena tidak bisa kita ambil dari bawah, nggak bisa. Kita belum punya akses untuk langsung ke bawah. Kalau mau punya akses langsung ke data sebelumnya ya jangan gunakan stack, tapi gunakan struktur data yang lain, misalkan array atau linked list. Nah, kemudian untuk yang poin kedua, teman-teman bisa dibaca di sini untuk definisi dari stack. Itu adalah suatu kumpulan data yang seolah-olah ada data yang diletakkan di atas data lainnya. Ya. Gampang ini, harusnya lebih mudah lagi. Ada data, ini saya gambarkan garis ya di pojok kiri bawah, kemudian ada data lagi, lalu ada data lagi, lalu ada data lagi. Nah ini jadi seperti tumpukan jadi. Ya harusnya paham lah teman-teman, anggap aja ada ilustrasinya, ada kardus, kemudian di atas kardus itu ada kardus lagi, kemudian ada kardus lagi di atasnya, terus
sampai mencapai batas maksimalnya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sering melihat di kardus itu ada tulisannya max berapa. Nah di stack juga gitu, ada batas maksimalnya. Persis plug sama. Di kardus ada batas maksimal. Misalkan kardus Indomie, mohon maaf saya sebut merek, itu pasti dia ada tulisannya tidak boleh di apa. Kemudian selain itu juga ada batas maksimal tumpukannya berapa. Biasanya untuk kardus-kardus atau wadah-wadah yang berisi makanan itu pasti ada ketentuannya. Maksimal tumpukannya ada berapa. Ada berapa banyak kardus. Share screen-nya tetap di judul. Iya tak teman-teman, share screen-nya masih di judul. Enggak, Tidak, Pak. Pak. Tidak, Pak. Bisa. Oh, mungkin berarti koneksi dari Muhammad Hoirul Rosikin sedang bermasalah. Hanya Hoirul aja yang masih di judul. Coret-coretan saya kelihatan ya teman-teman ya, annotation saya. Kelihatan, Pak. Lihat Pak. Iya, Pak. Oke, jadi itu definisi stack di poin yang kedua ya. Kumpulan data yang seolah-olah ada data yang diletakkan di atas data lainnya. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga, stack itu disebut sebagai struktur data linear, di mana hanya bisa diakses pada bagian top-nya saja. Dan stack ini bisa diimplementasikan dengan array atau linked list, tapi tentunya implementasinya berbeda ya teman-teman ya. Kalau di linked list ada head dan tail, tapi kalau di stack itu hanya ada top. Kalau di linked list itu ada yang menggunakan pointer next, kemudian pointer previous untuk yang double. Kalau di array itu ada apa teman-teman? Kalau di array ada yang masih ingat, kalau di linked list itu ada pointer next dan previous. Kalau di array Indeks, Pak. index. Oke, benar ya, ada index, ada indexing, atau ada subscript-nya. Ada subscript-nya, itu array. Nah, tapi kalau stack itu hanya bisa diakses di bagian topnya. Jadi tidak perlu index, tidak perlu pointer. Karena yang bisa diakses hanya di atasnya saja. Yang di bawahnya tidak bisa diakses. Kalau pengen akses di bawahnya, yang di atasnya harus dikeluarkan dulu. Harus dipindahkan dulu. Oke, jadi itu 3 definisi atau pengertian dari stack yang saya kutip dari internet. Nah, berikutnya ini ada sifat dari stack ya teman-teman ya. Yang pertama, di sini saya cuma satu aja sih, pada intinya ini sama ya. Poin 1 dan poin 2 itu intinya sama. Sifat dari stack itu adalah last in, first out. Mungkin teman-teman pernah juga dengar istilah first in, kemudian first out. Ini biasanya untuk antrian ya teman-teman, FIFO. Nah tapi kalau stack ini dia konsepnya atau sifatnya itu LIFO ya teman-teman, LIFO, last in, first out. Jadi yang maaf ya, terakhir masuk itu yang pertama keluar. Jadi lebih detailnya lagi di poin bawahnya, poin berikutnya, item atau data yang terakhir masuk ke dalam stack itu akan menjadi item atau data yang pertama keluar. Itu sifatnya stack. Sampai sini jelas nggih teman-teman? Berikutnya ini ada saya beberapa contoh penerapan dari stack. Mungkin teman-teman harusnya tahu pemanfaatan
pemanfaatannya atau penerapannya dari stack. Yang pertama itu ada history pada browser. Jadi teman-teman sering menggunakan browser ya. Teman-teman buka halaman, misalkan di satu tab, teman-teman buka halaman Facebook beranda dari akun teman-teman. Kemudian teman-teman mengklik lagi link Facebook temannya, kemudian halamannya itu beralih ke halaman profil atau foto temannya tersebut. Kemudian teman beralih lagi ke halaman berikutnya, terus menerus ke halaman berikutnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk pemanfaatan dari stack atau implementasi dari stack. Teman-teman tidak akan bisa langsung pindah ke halaman awal. Pada saat teman-teman ingin kembali, pasti menggunakan kursor back itu berkali-kali, atau kalau enggak memilih pilihan yang ada di browsernya, mau ke history yang mana. Dan dia, sistemnya, dia mengeluarkan dulu history yang sudah teman-teman buka sebelumnya itu dikeluarkan dulu dari tumpukan. Itu contoh pemanfaatan stack yang pertama pada history di dalam browser. Ya. Dalam satu tab loh ini teman-teman ya, dalam satu tab. Kalau beda tab ya beda lagi tumpukannya. Kemudian contoh pemanfaatan yang berikutnya, pemanfaatan stack yang berikutnya itu ada undo. Kalau di spelling dengan benar itu undo ya. Undo, bukan undo. Tapi karena kita tinggal di Indonesia ya dibacanya undo. Padahal harusnya di spelling yang benar itu undo. Undo log pada text editor. Jadi misalkan teman-teman membuka contoh sederhana text editor apa teman-teman? Contoh text editor sederhana? Word. Word itu text editor ya? Notepad, Pak. Oke, Notepad. Yang lebih tepat Notepad ya. Kalau Word itu Microsoft Word itu lebih tepatnya aplikasi word processing ya teman-teman ya. Kalau text editor ini yang kayak Notepad. Kemudian ada Sublime ya atau Notepad++. Nah itu baru text editor. Tapi kalau Word kemudian apalagi kalau OpenOffice itu rasanya word processor juga. Nama aplikasinya. Jadi kalau Word ini itu lebih ke aplikasi word processing yang memproses kata-kata. Bisa diatur kata-katanya menjadi tulisan seperti tulisan manusia, tergantung fontnya. Tapi kalau Notepad kan tidak bisa. Dia memang benar-benar untuk mengedit teks saja, tidak untuk memproses teks tersebut menjadi lebih indah tampilannya, lebih bagus tampilannya, lebih besar ukurannya, kemudian bisa dicetak. Jadi seperti itu. Bedakan ya antara aplikasi word processor atau word processing dengan aplikasi text editor. Jadi itu contohnya. Undo log pada Notepad. Jadi untuk mengundo teman-teman tidak bisa langsung undo ke yang awalnya. Pasti Ctrl Z dulu terus sampai menemukan bagian mana yang pengen dilakukan di rewind. Jadi itu contoh pemanfaatan stack yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada saat pemrosesan struktur nested, struktur yang bersarang, yang bersarang itu entah dia looping, jadi ada loop di dalam loop, ada while di dalam while, kemudian ada for di dalam for. Itu disebut sebagai pemrosesan struktur bersarang atau nested. Atau mungkin
kondisi yang nested juga bisa if, else, if, else, itu juga termasuk ke dalam pemrosesan struktur bersarang. Itu dia menggunakan stack juga, teman-teman. Jadi dia mengerjakan, yang dikerjakan itu tentunya yang ada di paling dalam dulu. Kemudian dia baru keluar ke for berikutnya, keluar ke for yang di luarnya lagi. Jadi kalau di awal kita for, kemudian di dalam for yang terakhir itu kita ada melakukan operasi tertentu, itu adalah tumpukan yang paling atas. Jadi itu dulu yang dilakukan, itu yang sudah selesai, kemudian baru ke for yang di bawahnya lagi, for yang di dalamnya lagi. For yang di dalam, for yang di luar, for yang itu tadi. Karena ada banyak for yang jadi agak rancu kata-kata saya. Jadi for yang paling akhir itu dikerjakan dulu, kemudian baru beralih ke for sebelumnya. Kemudian for yang sebelumnya sudah fix, sudah selesai, baru dia ke for sebelumnya lagi, ke yang bawahnya, for yang ada di bawahnya. Itu contoh pemanfaatan stack yang ketiga. Kemudian juga kalau teman-teman pengen coba lebih detail lagi, silahkan teman-teman cari algoritma backtracking yang ada di dalam konsep artificial intelligence. Jadi bagaimana dia melakukan backtrack, dia mundur terus, tracking mundur ya, dalam algoritma artificial intelligence. Itu contoh pemanfaatan dari stack. Sebenarnya ada banyak lagi. Ini hanya 4 saja saya ambil jadikan contoh. Oke, berikutnya. Nah, ini ada ilustrasi ya teman-teman ya, ilustrasi dari stack. Jadi di sini di gambar pertama ya, saya ambil contoh. Ini dia ada data atau item mengenai mata pelajaran ya. Dia dimasukkan ke dalam kotak dulu. Yang pertama masuk itu ada fisika, kemudian kimia, disusul matematika, kemudian bahasa Indonesia, dan terakhir biologi. Nah, untuk yang bahasa Indonesia dan biologi ini dilakukan operasi POP ya. Jadi untuk operasinya, operasi dasarnya, antara stack dengan linked list itu sama. Ada push, ada pop juga. Hanya saja yang di pop ini pasti yang di top ya. Yang di pop itu pasti yang di top. Nggak mungkin yang di bottom. Karena nggak ada istilah bottom dalam stack. Yang di bottom tidak bisa dilakukan operasi apa-apa. Kecuali yang topnya sudah habis, baru dia menjadi top yang di bottom itu. Jadi yang dilakukan operasi itu adalah yang top saja, tidak ada yang bottom. Yang push juga gitu. Yang di push pasti yang akan menjadi top ya. Yang di push itu pasti adalah data atau item yang menjadi top nantinya. Nah, di sini dicontohkan di ilustrasi ada 2 item data ya, item data biologi dan bahasa Indonesia itu dilakukan operasi pop, sehingga yang item atau data matematika itu statusnya berubah menjadi top. Kemudian di gambar sebelah kanan juga begitu teman-teman. Hanya saja di sebelah kanan ini gambarnya itu item atau datanya berupa digit angka ya. Digit angka. Di sini ada tumpukan. Kalau saya baca topnya itu adalah 45 dulu di awal. Kemudian dilakukan operasi push. Yang di push itu adalah data 65. Maka yang menjadi top beralih atau berganti jadi data 65 ini. Yang ini ya, gambar kedua ini, gambar yang tengah. Ini jadi bottom, tetap bottomnya tidak diapa-apain, nggak bisa diapa-apain bottomnya.
Itemnya tetap di bawah, tidak bisa dilakukan operasi apa-apa. Nah, kemudian baru dilakukan operasi pop, ya. Ini operasi push. Dilakukan operasi pop, yang di pop ya 65 ini saja, yang di atas saja yang jadi, yang status item atau datanya itu adalah data yang paling atas. Itu untuk ilustrasi. Kemudian berikutnya untuk operasi dasar stack ya teman-teman ya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, jadi dia tetap ada push, mirip seperti linked list, ada push, kemudian ada pop. Tapi ada operasi lain ini teman-teman. Ada operasi lain dia dalam stack. Yang pertama itu adalah clear untuk menghapus tumpukannya ya, menghapus semuanya. Ya kalau dicontohkan, misalkan teman-teman sudah membuka tab browser tertentu, teman browsing di situ, kemudian teman-teman tutup. Teman-teman tutup tab-nya itu, maka dia historinya akan dibersihkan, akan dilakukan operasi clear terhadap tumpukan histori dari browser tersebut. Nah, kemudian selain clear, ada operasi lain lagi namanya isempty. Jadi setelah misalkan pertama diinisiasi, ada stack, kemudian dia ngecek dulu apakah stacknya itu kosong atau tidak. Teman-teman tahu kan empty itu artinya kosong. Apakah dia empty atau tidak. Kemudian juga ada operasi lain, is full. Dicek dia apakah dia sudah penuh atau tidak. Karena dia berupa tumpukan, tentunya ada batas tumpukan maksimalnya ya. Seperti saya contohkan tadi di bungkus kardus atau karton Indomie itu pasti ada batas maksimal tumpukannya. Kemudian ada juga operasi untuk menentukan item atau data yang menjadi puncak atau menjadi topnya ya, menjadi top. Oke, itu beberapa operasi dasar yang ada di dalam stack. Nah, ini untuk program ya, untuk program stacknya. Yang pertama-tama yang teman-teman harus lakukan itu adalah mendefinisikan stack maksimumnya ada berapa tumpukan. Ini ya, ada berapa tumpukan batas maksimalnya. Kemudian baru teman-teman mendeklarasikan stacknya itu dalam bentuk struct atau array. Ini contohnya untuk di bahasa pemrograman C ya. Kemudian baru teman-teman mendeklarasikan variabel, ini artinya datanya ya, variabel data dari stacknya itu dia. Data. Variabel. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa menginisialisasi stacknya. Jadi sudah ada tumpukan maksimum, kemudian stacknya sudah dideklarasikan, lalu ada variabel di dalamnya, baru teman-teman bisa menginisialisasi stacknya. Stack sudah diinisialisasi, baru teman-teman bisa melakukan fungsi-fungsi yang ada berikutnya ini untuk melakukan pengecekan. Apakah stacknya itu penuh, apakah stacknya itu kosong, kemudian apakah pengen dimasukkan data baru, kemudian apakah pengen dikeluarkan data topnya, atau juga apakah pengen dicetak, pengen ditampilkan stacknya itu. Oke, sampai di sini jelas ya teman-teman ya. Saya tidak terlalu cepat kan menjelaskannya. Wah, ini jangan teman-teman pada tidur ini.
Oke. Oke, jadi itu untuk program start tahap-tahapannya. Definisikan, kemudian deklarasikan, baru diinisialisasi. Setelah itu baru bisa melakukan beberapa fungsi atau operasi dasar dari start. Oke, berikutnya saya minta teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Di sini saya minta teman-teman untuk memberikan atau membuat program sederhana untuk operasi. Beberapa operasi dalam start yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian saya minta teman-teman untuk meresum dengan judul start versus linked list. Apa saja bedanya, kemudian kekurangan dan kelebihannya dari masing-masing itu apa. Bisa teman-teman cari referensi dari internet, ada banyak kok. Tugasnya akan saya create assignment-nya ya di e-learning. E-learning dikumpulkan, ya saya kasih waktu 1 minggu lah, jangan cepat-cepat. Tapi saya kasih waktu 1 minggu, tolong dikerjakannya sambil dicicil ya teman-teman ya. Jangan dikerjakan pada saat H-1. Kalau teman-teman mengerjakannya H-1, percuma saya ngasih waktunya selama 1 minggu. Duplicate, dan move. Oke, saya edit program sederhana operasi dalam start dan resum. Start versus link list. Oke. Edit setting. Masih start. Versus link. Saya tadi di awal juga sudah sempat menyinggung ya. Jadi mengenai perbedaan antara start dan link list mungkin itu bisa dijadikan bahan bagi teman-teman dalam menyusun resumnya ini. Submitnya dari sekarang tanggal 18, 19 deh. 19 nanti malam ya, jam 00. Due date 18 tambah 7, 25. 25, tapi 25-nya jam 23 lewat 55. Remind me to grade. Oke, berarti 1 November. Oke, bentuknya file submission. Accepted file types document. Oke. Save and display. Oke, jadi ini assignment-nya untuk minggu ini. Nah, jangan lupa dipelajari materi-materi sebelumnya, atau kalau enggak, ininya saya masukkan sekarang deh untuk materinya biar saya tidak lupa. Saya add an activity file. Oke.
Ini saya kasih lectures no. Dan saya 1, 2, 3 ini tahun 7 berarti 7. Oh shit. Diskon. Oke, ini saya. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang pengen didiskusikan. Oh ya, saya OTT dulu ya, out of topic dulu sebentar. Muhammad Khairul, saya OTT dulu. Sorry, kok OTT sih? OOT untuk workshop project akhir, workshop sistem informasi berbasis web. Teman-teman tidak diizinkan, tidak diperkenankan untuk mengerjakan proyeknya dengan menggunakan framework ya. Masih belum. Jadi harus menggunakan native. PHP native dengan mengimplementasikan object oriented programming atau pemrograman berbasis objek. Itu. Soalnya saya akhir-akhir ini ditanya oleh beberapa mahasiswa, kemudian juga ada salah satu dosen menanyakan ke saya apakah boleh mengerjakan tugas akhir proyeknya untuk workshop menggunakan framework. Saya jawab belum boleh. Kalau nanti sampai ada yang ketahuan mengerjakan tugas akhirnya dengan menggunakan framework dengan berat hati di semester depan dengan berarti di semester ini ya, di semester ini tidak ada nilai untuk workshop sistem informasi berbasis webnya karena di semester depan baru akan ada mata kuliah workshop web framework. Jelas nggih? Yes, Pak. Iya, Pak. Jelas. Kalau bootstrap bagaimana, Pak? Bootstrap boleh, karena Bootstrap itu ini framework yang hanya tampilan saja, bukan di backend. Ya, jadi Bootstrap itu framework untuk front end, jadi tidak apa-apa. Jadi silahkan teman-teman menggunakan template yang ada di Bootstrap, tidak apa-apa. Tapi untuk backend-nya itu harus PHP native yang menerapkan object oriented programming. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ini lectures note-nya sudah saya add new file. Ini memang namanya 07 start.zip ya, tapi isinya dari materi pertama, kedua, ketiga, kelima, dan ketujuh ya. Save and display. Ini ya, silahkan download di sini untuk materinya. Saya taruh di paling atas ini, lectures note. Oke, saya kira itu saja. Sebentar, saya coba cek ini dulu deh. Resensi. Ini hari ini semua. Ida Novitasari. Tidak ada. Oke, golongan B aman. Golongan C. Muhammad Eldiansyah Putra. Tidak ada. Mengundurkan diri, Pak. Oke. Mundurkan diri. Oke, siap.
Muhammad Radian Saputra. Saya kira kok ada 2 ya. C. D. Oh iya benar. Kemudian Sultanul Dip. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya tandain aja deh, absen. Save. Oh, ini ada lagi. Nindya Dwi Sylvia, tidak ada? Oke, tidak ada. Ini tadi. Kemudian Valentino Akbar, tidak ada? Oke. Oke, golongan B aman. Golongan A. Ida Novitasari tidak ada? Mengundurkan diri, Pak. Mengundurkan diri juga. Oke, siap. Oke. Oke, teman-teman, sudah tepat jam 3.00. Cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kehadiran teman-teman semua. Harusnya ini ada 120-an, tapi hanya 74 partisipan di Zoom kita ini. Tapi tidak apa-apalah. Mungkin yang lain ada kegiatan lain yang lebih penting daripada kuliahnya. Ya, cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Tolong dipersiapkan dengan baik UTS-nya, kemudian tugasnya jangan lupa dicicil untuk mengerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Tetap jaga kesehatan, Ge. Oke.